Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Widiwati Putri, NRP 107 dari kelas MPTIB. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu adalah individual project risk dan overall project risk. Nah, individual project risk itu sendiri adalah adanya suatu kondisi di mana terjadi ketidakpastian yang jika ketidakpastian terjadi maka akan mengakibatkan efek yang positif maupun negatif pada satu atau lebih dari tujuan proyek yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua adalah overall project risk. Nah, kalau overall project risk ini adalah efek dari ketidakpastian pada proyek secara keseluruhan yang timbul dari semua sumber ketidakpastian termasuk individual project risk yang tadi sudah saya jelaskan, dan dapat merepresentasikan stakeholder terhadap implikasi variasi dalam hasil proyek baik positif maupun negatif. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tekniknya. Jadi ada dua teknik yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah gathering checklist, di mana gathering checklist ini adalah bentuk daftar item, tindakan atau poin yang harus dipertimbangkan dan sering digunakan sebagai pengingat. Nah, ini tuh dibuat berdasarkan informasi dan pengetahuan dari proyek serupa atau dari proyek lainnya yang sudah pernah dibuat, sehingga bisa menjadi referensi yang efektif untuk proyek kita. Nah, checklist ini juga harus ditinjau dari waktu ke waktu untuk memperbarui informasi yang berubah. Nah, sedangkan yang data analisis root cause analysis itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi penyebab mendasar dari suatu permasalahan sehingga kita bisa membuat tindakan pencegahannya. Bisa juga digunakan untuk menemukan peluang dengan mengeksplorasi peluang yang dapat memberi manfaat untuk proyek yang kita buat. Nah, menurut saya itu kedua teknik ini bagus untuk diimplementasikan ke dalam pembuatan aplikasi kasir J1 karena metodenya terbilang cukup mudah dan simpel, namun tetap bisa memberikan impact yang bagus terhadap proyek. Nah, setelah melalui fase failure model and effect analysis dan juga deployment, maka kita dapat mengetahui ancamannya apa saja dan juga ratingnya berapa gitu. Di sini saya menemukan 9 ancaman beserta ratingnya, jumlahnya, usernya berapa, dan keterangannya seperti apa, menggunakan sistem perhitungan DREP. Nah, setelah kita membuat ratingnya, maka kita mendapat kesimpulan bahwa ini adalah tabel checklistnya, checklist instrumen resiko seperti ini. Ada detail aktivitasnya, ada kategori, pernyataan, dan prioritasnya berapa, checklistnya ya atau tidak, dan ada nomor ID-nya, risknya berapa, dan ada nama risknya apa, nama risiko, serta dampaknya apa. Nah, contohnya ini, misalnya penanggung jawab sistem dan pemilik sistem. Pernyataannya adalah, kami telah melakukan koordinasi yang baik antara penanggung jawab sistem dan pemilik sistem. Prioritasnya adalah optional, ID-nya A01, dan resikonya adalah ketidaksesuaian isi perencanaan dari rilis tersebut, dan dampaknya adalah tidak sesuai dengan keinginan pemilik sistem, sehingga dapat dilakukan perencanaan ulang. Seperti itu. Nah, prioritisasi nanti ada banyak macam ya, ada yang optional, ada yang mandatory. Ini merupakan contoh dokumen dari checklist, jadi ada kategorinya apa, nanti resikonya apa, dampaknya seperti apa gitu, dan tidak lupa untuk kita membuat ranking tingkat ancaman itu sendiri menggunakan perhitungan sistem DREP. Perkenalkan, saya nama Dia, NRP 0067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data analisis. Data analisis adalah cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Teknik analisis data yang dapat digunakan salah satunya yaitu root cause analysis. Root cause analysis adalah teknik analisis untuk menentukan alasan mendasar yang menyebabkan varian cacat atau resiko dengan tujuan untuk mengidentifikasi ancaman dengan memulai dengan pernyataan masalah dan mengeksplorasi ancaman yang mungkin mengakibatkan masalah itu terjadi. Teknik ini sangat penting untuk mengetahui resiko yang terjadi pada proyek pembuatan aplikasi kasir J1 dan bisa juga untuk mengeksplorasi peluang yang mungkin menghasilkan manfaat pada proyek. Nah, perkenalkan, nama saya Fajar Asif, NRP 05211840000013. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data analisis, root cause analysis. Root cause analysis ini biasanya digunakan untuk menemukan penyebab mendasar yang mengarah ke masalah dan digunakan untuk mengembangkan tindakan pencegahan. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman dengan memulai dengan pernyataan masalah. Misalnya, proyek mungkin tertunda atau melebihi anggaran, dan mengeksplorasi ancaman yang mungkin mengakibatkan masalah itu terjadi. Teknik ini juga dapat digunakan untuk menemukan peluang dengan memulai dengan berbagai manfaat, misalnya pengiriman awal atau di bawah anggaran.
dan mengeksplorasi peluang yang mungkin menghasilkan manfaat yang dapat direalisasikan. Nah, root cause analysis ini pada umumnya akan menganalisis sebuah ide masalah yang didasarkan pada problem yang dianalisa sebelumnya. Pada root cause analysis ini, kita akan berfokus pada masalah tersebut dibandingkan solusi dari masalah. Nah, analisis diawali dengan membuat list problem dari sistem, kemudian dirutkan berdasarkan prioritas dari yang terpenting sampai ke akar dari sebuah masalah bisa disebabkan. Risiko yang muncul bisa saja saling berhubungan dan memunculkan atau berasal dari risiko yang lainnya. Nah, dengan adanya root cause analysis ini, akar dari risiko tersebut bisa diidentifikasi dengan lebih mudah. Dalam menganalisis root cause analysis, berikut demo dan penerapan serta beberapa tips yang dapat digunakan. Nah, langkah pertama yaitu mendefinisikan masalah. Ini dimulai dengan pertanyaan masalah apa yang sedang terjadi saat ini dan risiko apa yang mungkin saja bisa terjadi. Selanjutnya, langkah kedua yaitu mengumpulkan data. Ini dimulai dengan pertanyaan, apakah kami memiliki bukti yang menyatakan bahwa risiko memang benar-benar ada dan impact apa yang dirasakan dengan adanya risiko tersebut. Untuk membuat root cause analysis yang didasarkan efektif, kita perlu mengumpulkan anggota tim proyek yang terlibat yang memahami situasinya. Orang-orang yang memang familiar dengan masalah tersebutlah yang mampu membantu kita untuk mendapatkan pemahaman akan situasi ini. Nah, langkah selanjutnya, langkah ketiga yaitu mengidentifikasi penyebab yang mungkin. Menjabarkan urutan kejadian yang mengarah kepada risiko dan masalah tersebut. Pada kondisi seperti ini, apa masalah tersebut terjadi dan adakah masalah-masalah lain yang muncul seiring atau mengikuti kemunculan risiko utama, seperti itu. Nah, ini bisa membantu menggunakan beberapa tool berikut yang mampu membantu menemukan faktor-faktor kausal dari masalah, seperti analisa pathways, fishbone diagram atau isi kawan diagram, diagram sebab akibat, Pareto chart, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya langkah keempat yaitu mengidentifikasi akar masalah atau root cause. Ini dimulai dengan pertanyaan mengapa faktor kausal tersebut ada dan alasan apa yang benar-benar menjadi dasar kemunculan masalah, seperti itu. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bagaimana kami telah membuktikan bahwa kedua tools tersebut telah mempertimbangkan risiko proyek individu dan risiko proyek keseluruhan. Nah, kita pasti pernah mendengar istilah mencegah lebih baik daripada mengobati kan? Dalam konteks kali ini, kata mencegah itu identik dengan upaya menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Sedangkan kata mengobati itu identik dengan upaya menurunkan tingkat dampak dan konsekuensi apabila risiko telah terjadi. Di sini dua tools dan teknik tersebut yaitu data gathering checklist serta data analisis root cause analysis saling berhubungan dan akan mendukung sama lain untuk meminimalisir risiko yang akan timbul. Maksud meminimalisir di sini juga berfungsi untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa risiko itu dapat terjadi yang akan membantu untuk mencegah risiko terjadi daripada mengobati. Terima kasih. Semangat.